Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Ya, semoga cuaca yang panas ini tetap bersemangat ya untuk mengikuti pelajaran fisika bersama dengan Ibu selama 1 jam ini. Ngecek dulu, jelas nggak kalian? Yang bisa dengar suara Ibu dengan jelas, coba pegang pipinya. Yang jelas dengan suara Ibu. Oke, terima kasih. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelasnya disiapkan dulu. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kalian udah ngisi absen ya? Yang ngisi absen belum? Ya, Bu. Kameranya jangan dimatiin ya, biar Ibu bisa melihat kalian dalam mengikuti pembelajaran. Tapi mic-nya, mikrofonnya itu di-unmute. Semua hadir ya. Bagaimana? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Iya. Pernah lihat, memperhatikan gerakan baling-balingnya? Pernah, Bu. Pernah. Iya. Bagaimana gerakannya? Gerakan dari baling-balingnya gimana? Geraknya muter, Bu. Tetap pada porosnya. Iya. Terus kecepatannya gimana? Kecepatan putarnya? Kecepatan putarnya tetap, Bu. Iya, pintar. Kecepatannya tetap. Terus kalau gerakannya kalau muter, gerakannya muter gitu, berarti lintasannya bentuknya apa? Lingkaran, berbentuk lingkaran, Bu. Iya, benar. Jadi gerak melingkar itu ada 2. Ada gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Sama kayak pembelajaran kita yang minggu kemarin, yaitu gerak lurus. Gerak lurus ada 2 juga, ada GLB dan GLBB. Ayo, siapa yang masih ingat? Kalau GLBB itu kecepatannya berubah, sedangkan GLB itu kecepatannya tetap. Iya, pintar Natali. Kalau GMB itu kecepatan putarnya tetap. Kalau GMBB kecepatan putarnya berubah. Kenapa kalau kita belajar khusus gerak melingkar beraturan GMBB kok enggak? Karena di kompetensi dasar kelas 10 itu adalah ini, menganalisis besaran fisis pada gerak melingkar dengan laju konstan. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan model PBL dan pendekatan STEM dan TIPEC, peserta didik dapat menganalisis besaran fisis pada gerak melingkar dengan laju konstan dan melakukan percobaan. Kemudian tekniknya nanti kalian tanya jawab, diskusi, percobaannya mandiri. Yang penilaiannya ada 3, penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Ibu bagi dulu kelompoknya. Ada 2 kelompok ya. Ibu pengen jelasin caranya percobaan. Jadi ini kan yang masa 1, yang ada 1 koin, itu yang nanti diputar. Masa yang 2 koin, itu nanti untuk bebannya. Kita nanti mau variasi R-nya ini. Kalau gitu Ibu siapin ruangan untuk kalian diskusi kelompok. Gimana anak-anak, ada kendala nggak? Belum ada kendala, Bu. Ya, coba kalian ambil datanya dulu. Percobaan ya. Kalian dapat waktu berapa? 4,6 second nih. Aku dapat 4,6. Aku dapatnya 4,2 sekon. Diusahain lurus ya. Ininya ininya lurus. Bebas ke kalian kanan atau ke tangannya kiri megang. bagaimana, Bu? Boleh, mau searah jarum jam, mau berlawanan boleh, yang penting lurus. Hubungan nilai periode dan frekuensi ke jari-jari lintasannya berubah itu gimana sih? Iya, kan karena waktu yang diperlukan itu lebih banyak kalau jari-jarinya itu diperbesar. Jadi nilai periodenya kayaknya akan semakin besar, kalau nilai frekuensinya kayaknya semakin kecil. Oh, jadi nilai frekuensi itu kayak berbanding terbalik gitu ya, karena dia jari-jari diperbesar, frekuensinya makin kecil, jadi berbanding terbalik gitu ya? Iya. Oke, aku udah paham nih. Gimana tuh teman yang lain? Aku paham. Udah sampai mana ini kalian? Hitung ya. Sudah sampai menghitungan data percobaan pengolahan, Bu. Oke. Ya.
Ada kesusahan nggak dalam hitung ya? Itu P-nya dimasukin berapa itu? Jangan sampai salah ya. P-nya itu berapa? 3,14 Bu. 3,14. Ya. Rumus periode itu T per N apa N per T ya? Lupa aku. T per N. Ayo. T per N. T per N ya? Ya. Oh iya. Makasih. Dipersiapkan untuk presentasi, itu yang dipresentasikan data pengamatan sama pengolahan data aja ya. Oh, oke Bu. Ya, nanti Bu, untuk ya. analisa, kalian tetap diskusi, cuma analisanya nanti kita diskusi bareng-bareng. Bagaimana nilai periode dan frekuensi benda jika jari-jari lintasannya diperbesar ataupun diperkecil? Jika jari-jari diperbesar, maka nilai periode akan semakin besar. Jika jari besar dan nilai frekuensi akan semakin kecil. Bagaimana yang besar jari-jari? Jangan cepat baca. Jangan cuma Zulfa, Baik, tapi kan semua bisa, namanya diskusi itu semua boleh ngeluarin pendapatnya. Siapa tahu si Fitri jawabannya beda sama Zulfa. Zulfa Langkip nomor 3 Bu. Oh, ya. Buka aja dulu jawabnya nanti baru. Oke. Sip. Jadi untuk soal nomor 3 itu kalau aku itu jawabannya kalau hubungannya sebanding ketika jari-jari diperbesar maka kecepatan linearnya juga akan semakin besar. Setuju. Udah selesai belum? Udah, Bu. Oke. Kita keluar ya. Dikirim semua LKPD-nya. Udah ya. Udah, Bu. Nanti Ibu pengennya kalian presentasinya satu orang aja dan satu kelompok. Karena kita cuma 2 kelompok, jadi satu kelompoknya menanggapi ya. Siapa yang mau presentasi duluan? Kelompok 1 apa kelompok 2? Kelompok 2 aja. Kelompok 2 Bu. Oke, kelompok 2. Kelompok 2 siapa yang mau presentasi? Zulfa. Silakan Zulfa presentasi. Baiklah Bu. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil percobaan atau pengamatan kami tentang eksperimen menggunakan cucup tadi. Jadi di sini untuk percobaan pertama dengan menggunakan jari-jari putaran 0,2, maka waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 10 kali putaran adalah 5 sekon. Nah, sedangkan pada percobaan kedua dengan menggunakan jari-jari putaran 0,3 atau 30 cm itu memerlukan waktu 6 sekon untuk melakukan 10 kali putaran. Sedangkan untuk pengolahan datanya pada percobaan pertama dengan menggunakan jari-jari putaran 0,2, maka periode yang kami dapatkan adalah 0,5 sekon. Kemudian untuk frekuensinya adalah 2 Hz, kecepatan sudutnya 12,56 radian per sekon, kemudian kecepatan linearnya 2,512, dan percepatan sentripetalnya 31,55. Ya, itu dari kelompok 2 ya, presentasi hasilnya seperti itu. Coba Ibu pengen dengar tanggapan dari kelompok 1. Kira-kira sama nggak? Mirip, Bu. Ya, siapa yang mau mewakili? Saya. Oh, siapa? Bintang ya? Ayo, Bintang. Oke, jadi kalau di kelompok kami lebih cepat, Bu, waktunya untuk mencapai 10 putaran itu. Di percobaan pertama kami mendapatkan waktu 4 second dan di percobaan kedua kami mendapatkan waktu tempuh 5 second. Dengan jari-jari 20 cm. Gimana nilai periodenya? Periode sama frekuensi jika jari-jari lintasannya diperbesar atau diperkecil gimana? Santi izin menjawab Bu. Oh ya, Santi. Silakan Santi. Karena waktu yang diperlukan lebih banyak, jika jari-jari diperbesar, maka nilai periodenya akan semakin besar juga, dan nilai frekuensinya akan semakin kecil. Gimana yang lain? Setuju nggak? Setuju. Pertanyaan kalian, kira-kira jari-jari itu mempengaruhi nilai kecepatan sudut nggak? Percobaan tadi, besar jari-jari mempengaruhi besar kecepatan sudutnya, karena kecepatan sudut dipengaruhi oleh periode, dan periode sendiri dipengaruhi oleh besar jari-jari lintasan, Bu. Jari-jari lintasan terhadap nilai kecepatan linear. Hubungannya sebanding, yaitu ketika jari-jari diperbesar, maka kecepatan linearnya juga semakin besar. Iya, benar. Nah, kalau menurut kami hubungannya sebanding, yaitu ketika kecepatan linearnya semakin besar, maka percepatan sentripetalnya juga semakin besar. Ada yang beda? Menambahkan, Bu. Jadi dari kelompok kami
besar percepatan sentripetal itu menjadi lebih kecil ketika kecepatan linearnya semakin besar. Berarti dapat kami simpulkan bahwa percepatan sentripetal itu sebanding dengan kecepatan linear. Tetapi tidak selalu kenaikan kecepatan linear memperbesar nilai percepatannya, karena masih ada variabel yang mempengaruhi, yaitu jari-jari. Punya percepatan sentripetal itu bukan berarti benda itu semakin cepat, bukan. Jadi semakin cepat itu kecepatan, kalau percepatan enggak. Percepatan itu kan arahnya ke pusat. Jadi kalau misalnya dia nilai percepatan sentripetalnya besar, belum tentu bendanya bergerak cepat. Contoh gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari apa? Pertama itu ada permainan komedi putar. Ada permainan biang lara. Oh iya itu Bu, apa namanya ya? Gerakan bumi mengelilingi matahari Bu. Ya benar, karena lintasannya itu melingkar ya. Semua yang bergerak dengan lintasan melingkar itu adalah gerak melingkar. Siapa yang berani untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan tadi, kesimpulan yang diperoleh adalah besar jari-jari lintasan mempengaruhi semua besaran yang ada di gerak melingkar seperti periode, frekuensi, kecepatan sudut, kecepatan linear, dan percepatan sentripetal. Jadi, jika mengharapkan gerakannya melingkar beraturan, maka nilai jari-jari lintasannya harus dibuat tetap. Waktu tempuhnya ini bagaimana? Jarum jam untuk satu putaran penuh. Sama apa beda apa gimana? Jarum membutuhkan waktu tempuh yang sama tiap melakukan satu putaran penuh. Besar kecepatan antara jarum menit dan jarum detik itu sama tidak? Alasannya apa? Beda, karena detik berjalan lebih cepat daripada jarum jam. Alasannya, jarum detik lebih panjang daripada jarum panjang. Oke, jawaban Fitri beda, karena jarum detik lebih panjang dari jarum menit. Benar nggak teman-teman yang lain? Benar Bu. Benar? Alasannya gara-gara jarum? Kayaknya bukan jarum panjangnya Bu. Terus karena apa? Tapi jari-jari pada mesin jam tersebut lebih kecil dibanding jari-jari lempengan untuk detik. Iya, jadi kalau kalian buka jam itu ada mesinnya, itu ada yang bulat-bulat lempengan itu tuh lempengan untuk detik sama untuk jam itu beda. Apa yang membuat jarum tersebut selalu bergerak melingkar? Karena arah kecepatan linear yang arahnya selalu tegak lurus dengan percepatan sentripetalnya, Bu. Iya, pintar Natali. Natali semalam mesti belajar ya, baca buku ya. Mau melakukan evaluasi. Itu Ibu kirim alamatnya. Coba kalian klik dan isi ya. Semua? Sudah Bu. Udah Bu. Sudah. Aman. Ibu cek ya. Wah, nilainya bagus-bagus. Keren kalian. Hitung benar, ngitungnya benar. Akhirnya kalian dapat nilai yang bagus. Alhamdulillah. Selamat buat kalian. Anak ibu emang pintar-pintar semua. Iya. Gimana pembelajaran kita hari ini? Suka nggak pembelajaran model kayak gini? Suka banget, Bu. Suka banget, Bu. Pembelajaran kita selesai untuk hari ini. Kalian semua nilainya udah bagus-bagus. Ibu salut sama kalian semuanya. Untuk pelajaran minggu depan, kita tetap digerak melingkar. Cuma bedanya kalau hari ini adalah besaran fisis, untuk minggu depan adalah hubungan roda-roda. Jadi jangan sampai kalian nggak belajar ya. Oke, Bu. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa dulu. Ketuanya tolong Chandra. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.